menginspirasi ibu bapak di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dalam keadaan tetap terjaga dan juga batin yang seimbang, sehingga ketenangan, kebahagiaan akan dapat Anda realisasi sekalipun setiap fenomena baik fisik maupun batin itu selalu mengalami proses perubahan dari menyenangkan ke tidak menyenangkan, dari tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Tetapi apabila saudara cukup memahami Dhamma dengan bijak, dengan baik, ya, Anda akan menyikapi setiap proses perubahan itu dengan tetap dalam kondisi batin yang seimbang. Ya. Baik, jadi temanya pada malam hari ini, temukan bahagia di dalam keheningan. Tentu tema ini, kalimat hening itu tidak asing bagi Bapak Ibu, ya. Kenapa ini saya ambil? Tentu juga untuk membantu ibu bapak sekarang dalam kondisi wabah COVID dan juga ada pembatasan-pembatasan PPKM yang juga harus membuat kondisi yang tadinya kita, ya, saudara bebas beraktivitas tanpa ada pembatasan, tanpa ada kecemasan dan kekhawatiran. Namun sekarang kita dituntut untuk benar-benar memahami, sehingga apa yang terjadi pada kehidupan kita sekarang ini tidak mempengaruhi mental kita. Ya. Baik. Temukan bahagia di dalam keheningan. Jadi kalau kita menelaah, ya, apa itu yang disebut hening, kalau secara umum itu disebut bening, bersih, jernih, ya. Hati yang hening, hati yang damai, ya. Jadi kalau di dalam ajaran Buddha, Buddha mengatakan di dalam Dhammapada itu, pikiran yang tenang adalah orang yang bijaksana, yang berbahagia. Jadi keheningan itu identik dengan kondisi batin yang bahagia, batin yang tenang, sekalipun fenomena ini selalu berubah. Dan kondisi keheningan itu hanya bisa direalisasi oleh orang-orang yang bijak. Lalu yang disebut orang-orang yang bijak yang mampu merealisasi Dhamma itu yang seperti apa? Gitu. Saya menjadi umat Buddha dari kecil hingga tua, apakah saya sudah benar-benar paham? Sudah benar-benar saya hidup sesuai dengan Dhamma ketika semua proses dari kehidupan itu berubah. Ya. Yo. Pernah mengalami seperti ini? Mari kita bersama-sama mengheningkan cipta, lalu menundukkan kepala. Ya, kalau waktu masih anak-anak kita nggak tahu apa itu, pokoknya ikut merem aja, ikut menundukkan kepala, sudah diam gitu semua. Kalau berisik ditegur gitu. Itu yang terjadi. Ketika orang itu secara umum praktek seperti ini di sekolahan, ketika dia hening untuk mengingat orang-orang bajik, orang-orang yang mempunyai kontribusi secara sosial untuk kemerdekaan, para pahlawan dan sebagainya untuk diingat. Ketika Anda itu duduk diam hening mengingat orang-orang baik, lalu Anda tersenyum bahagia, itu di sana Anda mendapatkan sebuah kondisi kedamaian. Ya. Lalu bagaimana secara Buddhism, Dhamma? Para biku pun di dalam sutta dianjurkan untuk mencari tempat-tempat yang sepi. Mencari tempat-tempat sepi, hutan-hutan gitu kan. Makanya sekarang itu tidak heran beberapa orang itu bangun villa di tempat yang tenang, di tengah hutan, di pegunungan yang sejuk dan dingin yang sepi gitu. Lalu di sana dia mulai beristirahat gitu. Lalu para biku itu untuk merealisasi Dharma, merealisasi nirwana, nibbana, dia masuk ke dalam hutan untuk menyukai ketenangan, kesunyian, jauh dari hiruk pikuknya kesibukan, kesenangan indera, masuk ke dalam hutan yang hening itu. Nah, ibu bapak sekarang itu hutannya nggak ada. Mau masuk ke hutan, hutannya udah nggak ada.
Lalu bagaimana Bante? Saya itu kan orang sibuk sekali gitu kan. Mari kita lihat. Anda merasakan seperti ini? Anda saudara kan berumah tangga, punya anak, ya kan, harus mikirin bagaimana biaya hidup, bagaimana harus menyelesaikan sebuah pekerjaan yang memang sudah tuntutan untuk mendapatkan penghasilan dan sebagainya. Ini pikiran Anda ini benar-benar bekerja ekstra. Kalau Anda tidak tahu kapan harus beristirahat, bahkan ketika tidur pun pikiran itu bekerja. Pernah mimpi buruk, mimpi kerja dan sebagainya, lalu bangun itu bukannya tambah enak, badannya rileks, ternyata tambah capek. Jadi 24 jam pikiran kita bekerja. Yang tidur cuma fisiknya. Fisiknya berrebahan, tetapi pikiran kerja terus. Itu luar biasa capeknya. Nggak biku di zaman sekarang, ya toh, di kota harus sibuk dengan keadaan sosial, dan dia kalau nggak cukup paham bagaimana harus mengistirahatkan pikiran, harus bagaimana mengistimewakan pikiran agar benar-benar bisa beristirahat, sulit. Orang bekerja, capek kerja, kalau pikirannya nggak capek, tidur, bangun sehat. Tetapi kalau pikiran itu stres, pikiran itu benar-benar lelah, sekalipun Anda mencoba untuk tidur, Anda nggak akan bisa tidur. Oh, nggak bisa tidur ya, kenapa ya? Saya mikirin apa ya ini? Sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi, belum aja bisa tidur. Sampai rasanya badan itu lelah, gemetar itu. Pernah ngalami seperti itu? Karena saya pernah ngalami itu. Waktu sama Nera itu sampai 3 hari 3 malam nggak tidur. Ini penyakit apa? Perasaan nggak mikirin apa-apa gitu. Ternyata setelah saya belajar buku-buku konseling dan juga buku-buku terapi Sigmund Freud itu, di situ ada masalah terhadap pikiran saya itu. Ada hal-hal kecil yang mengganggu sekali. Dan saya coba terapi sendiri, oh ternyata seperti ini. Itu lelah sekali. Sampai 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Apalagi ibu bapak yang memang luar biasa punya kesibukan. Ini, lihat gambar ini. Anda ngalami ini. Stres sekali, capek sekali. Lalu apa yang harus saya lakukan, Bante? Ya, pada umumnya itu kalau orang capek kan ibu bapak biasa ya. Beberapa terapis itu orang-orang psikologis, kalau kamu nanti capek yuk pergi ke pantai lah, refreshing, me time gitu kan, makan-makan sama keluarga gitu. Lari kan. Ini yang terjadi. Nah, sekarang mau jalan-jalan kemana? Banyak covid loh. Mau ke mall Bante makan-makan ya udah bisa, susah. Mau jalan-jalan, mau ke pantai Bante takut nanti di sana ada virus gitu kan. Rokok, mau nyanyi ke karaoke Bante, nanti di sana kumpul dengan orang yang nggak tahu bagaimana, nanti kena virus gitu. Ngerumpi gitu kan, ngumpul ya, sosialita yuk, kumpul-kumpul deh gitu, reunian, biar cerita-cerita, biar stresnya hilang, jenuhnya hilang, bosennya hilang, pergi kan ke kafe, atau mungkin Anda yang suka ke diskotik minum-minum, itu lari ke sana. Tiduran lah, tidur capek, main HP, sekarang anak kecil, anak remaja itu udah itu udah ada main game biar nggak stres. Ini yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari ketika taunya adalah ketika dia punya masalah, stres, bosen, larinya ke sini. Ya, rileks sebentar. Larinya ke situ. Tapi sekarang kan kondisinya lain, Bante. Udah corona, mau kemana-mana susah. Sama. Semenjak Corona 2020, dari mulai diumumkan bulan 3 sampai sekarang, saya itu nggak pernah keluar provinsi. Nggak pernah keluar provinsi. Udah diem di Wihara Maitri Wira Agung di desa, bersama anak-anak, udah ngurusin. Apa yang bisa dikerjakan. Nggak bisa ya baca buku, belajar, sudah. Gitu aja.
Apakah nggak bosen? Ya kadang bosen, tapi saya tahu caranya mengatasi bosen. Saya harus bagaimana dengan apa yang terjadi dengan pikiran saya tahu. Nah ini kan nggak gampang. Ya. Nah, lihat. Saudara umat Buddha, pengikut ajaran Buddha, ya kan? Kita pengikut ajaran Buddha dan Buddha mengajarkan teknik terapis yang di era modern itu oleh para terapis digunakan. Tapi banyak umat Buddha itu nggak tahu. Nggak tahu. 2500 tahun yang lalu, Buddha itu sudah mengajarkan ilmu terapis. Kalau kamu punya masalah, atasi itu pikiranmu. Yang bermasalah itu bukan fisikmu, bukan apa yang didengar, bukan apa yang dilihat, bukan apa yang dikecap, bukan apa yang dicium. Tidak ada masalah dengan ini. Ketika kamu mengatakan bermasalah, periksa pikiranmu. Nah, orang-orang sekarang, para terapis, itu lebih ke situ. Baca, golek, cari di YouTube. Semua kembali ke situ, ke pikiran. 2500 tahun yang lalu Buddha mengajarkan itu. Nggak pernah Buddha itu mengajarkan, saya baca sutta, kalau kamu stres, kamu susah secara ekonomi dan sebagainya, kamu sembahyang, itu enggak ada. Jarang. Hampir tidak menemukan di sutta kuno itu. Tetapi kembali meditasi. Pikiranmu. Gitu. Maka di Dhammapada itu kan jelas. Dhammapada syair yang kedua itu. Pikiran itu penentu, pelopor, pemimpin, pencipta. Anda bahagia ya pikiranmu, Anda susah ya pikiranmu. Gitu. Bahkan seorang Siddhartha itu apa yang nggak kecukupan? Seorang Siddhartha itu apa yang nggak kecukupan? Anak seorang raja satu-satunya pewaris tata kerajaan dengan harta yang bisa dibilang untuk apapun nggak habis. Dikarunia fisik yang kuat, yang ganteng, ya kan? Kecerdasan yang luar biasa, keluarga yang bisa dibilang harmonis, istri yang cantik, itu loh ditinggalkan. Ada masalah pada kehidupan ini gitu, yang harus ditemukan, menemukan caranya mengatasi masalah itu. Dan dia harus meninggalkan kerajaan itu untuk mencari caranya agar bisa mengatasi yang dianggap sebagai masalah kehidupan itu. Itu ditinggalkan. Lalu bagaimana dengan kita, Bante? Yo, pernah dengar kata-kata ini? Ini kata-kata yang bisa dibilang sangat umum. Ayo retreat yuk. Apa itu retreat? Itu ada pelatihan retreat terus 1 minggu. Waduh sibuk. Saya nggak bisa tinggalin pekerjaan loh, Bante. Anak-anak ini mana di toko dan sebagainya. Susah sekali nggak bisa. Nah ibu bapak kan terbiasa dengan bagaimana cara menyenangkan telinga ini, bagaimana cara menyenangkan mata ini, bagaimana cara menyenangkan lidah ini, bagaimana cara menyenangkan penciuman itu. Tapi ini kan berubah. Ini berubah. Lalu ketika saudara itu mulai diajak ke sini, Anda pernah ini melihat ini? Damai di antara kebisingan. Seseorang yang tidak melakukan retreat melalui jasmani tetapi melakukan retreat melalui pikiran. Ribut semua orang bermasalah, pokoknya gak pernah tenang. Tapi ada orang yang bisa. Sekalipun semua proses kehidupan itu terasa kacau, sekarang dia tetap tenang aja. Aduh Bante, orang saya juga dulu pernah susah kok. Sekarang susah ya biasa gitu. Biasa gitu. Ada orang yang ditinggal mati keluarganya, dia susah sekali. Tapi ada orang yang itu semua orang kan ngalami itu loh Bante.
juga mengalami itu. Dia damai. Ketika semua usaha orang-orang juga seret, dia itu harus kacau pikirannya, dia juga seret susah. Tapi dia tanya, saya juga pernah mengalami seperti ini, seret juga dulu Bante. Lebih parah dari ini. Ada sebuah cerita Ibu Bapak. Satu pengusaha, yang satu juga pengusaha. Di masa-masa tertentu, pengusaha A dalam kesulitan yang amat sangat. Dia stres. Bahkan mentalnya nggak bisa bangkit. Tapi yang pengusaha B juga sama-sama mengalami kesulitan yang luar biasa. Tetapi dia itu bercerita ke saya bilang, saya juga dulu pernah susah Bante. Ya santai aja, saya mulai dari nol lagi. Saya dulu juga pernah susah. Saya dulu makan kadang cuma pakai sambal sama daun singkong yang saya tanam di belakang ruko. Pernah. Tapi saya sudah merasakan itu. Saya juga pernah susah. Bangkit lagi. Dia tenang aja. Mulai bangkit lagi. Tapi ada yang tidak bisa itu. Lalu bagaimana ketika semuanya berubah? Anda bisa tenang enggak? Bisa enggak di tengah kota itu, di tengah keramaian Anda itu bisa tetap damai? Rajin berbagi, menjaga moralitas, tetap rajin meditasi. Hening. Proses itulah yang harus saudara lakukan. Kalau tidak dilakukan, apa yang terjadi? Yo. Ada orang itu yang retret melalui jasmani, sepi, tetapi tidak bisa. Para biku juga mengalami itu. Menjadi pertapa nggak kuat, pulang. Udah, karena nggak kuat. Indra bosan, jenuh, dan sebagainya. Dia di tempat sepi, tapi pikirannya nggak sepi. Nggak sepi pikirannya. Kan susah. Pernah toh? Wah, aku mau relaksasi lah di kebun, di villa. Tapi di sana tetap mikir, kerjaan, pulaan, nggak bisa tidur, udah di kamar sendirian ya tetap nggak bisa. Tetap rame, kacau pikiran. Tetap kacau. Lalu bagaimana? Gitu. Ada orang yang melakukan retreat inilah yang harus dipahami. Lalu bagaimana dengan yang ini? Pernah ngalami ini? Enggak retreat jasmani juga enggak retreat pikiran juga ya enggak. Ada kasusnya Ibu Bapak. Jadi ada orang tua itu sakit sudah hampir 4 tahun. 4 tahun sakit di dipan. Kita kan suatu saat seperti itu ya. Usia tua itu nggak bisa ditolak. Usia tua nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindari. Sakit juga nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindari. Mati nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindari. Berpisah nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindari. Dan ini wajib. Oleh siapapun wajib hukumnya untuk mengalami. Suatu ketika itu ada orang tua. Lalu si ibu datang ke wihara, minta doa. Bante, pokoknya saya ikhlas dah Bante lah. Tahu maksudnya ikhlas itu? Bablas lah meninggal, dah apa-apa lah Bante gitu kan. Karena udah sakit parah. Lalu ya kita berdoa biar sembuh aja. Pergilah ke rumahnya. Di rumahnya itu ada ai di kamar itu berbaring. Saya datang, Ma, ada Bante, Ma. Ada Bante datang. Dia cuma ngeliatin aja gini. Sambil, aduh, capek. Pengen duduk. Didudukin di kursi roda itu. Nggak sampai 10 menit, 5 menit. Capek, pengen tidur. Angkat, terbain. Gitu. Ma, Bante mau doa, Ma. Doa yuk, gitu. Aduh,
ada kera itu, di jendela ada kera itu siapa yang duduk di kursi itu, siapa itu yang datang? Oh, gitu. Dia mengerang terus seperti itu. Meh, ayo ke toko, aku pengen jalan-jalan. Mama sakit. Pokoknya ayo ke toko, pengen jalan-jalan, ayo. Tidak bisa. Mau dibacain doa seperti apapun tidak bisa. Dia nggak biasa yang namanya, oh doa itu apa, parita apa, sutra itu apa, tidak tahu. Bante itu siapa, tidak tahu. Meditasi itu apa, nggak tahu. Usia tua, sakit, itu apa, tidak tahu. Dharma itu apa, dia tidak tahu. Taunya itu adalah dia ingat ketika masih sehat. Bosan, ya pergi ke pantai. Bosan di toko, hari Minggu jalan-jalan, me time. Makan, bosan di rumah, buka toko. Itu-gitu aja aktivitasnya. Terus begitu. Ketika tua, dia tidak bisa paham itu. Dia sampai. Saya mikir-mikir itu tua nanti kayak gini juga apa enggak ya. Nah, sekarang ibu bapak itu ngalami nih, corona, isoma. Pernah ada yang isoma atau mungkin di rumah sakit kena penyakit corona gitu. Ada. Dia nggak bisa retreat pikirannya enggak, tapi retreat jasmaninya kesepian. Ya karena kan isolasi di rumah sakit, nggak ada temennya. Anaknya WA, Bante, bantuin Bante, Mama Bante, PC. Kenapa Mama? Kena virus Bante. Sekarang lagi di rumah sakit. Iya. WA, PC. Nang budaya, Mak. Iya Bante, nang budaya. Kenapa? Wah, saya pengen pulang Bante. Gak bisa saya di sini sepi sendirian, bosen saya, pengen pulang ini. Usianya udah 70 lebih. Ayo pulang ya boleh. Yuk, tapi sama dokternya nggak boleh Bante. Emaknya boleh pulang, virusnya ya nggak boleh. Karena emak kan lagi gendong virus itu. Bante ini bukannya belain saya, malah belain dokternya ya, gitu. Malah ngomel-ngomel ya. Loh kenapa? Dia tidak bisa menerima keadaan itu. Semakin dia sulit. Dia bilang, Mak itu udah sakit, nanti kalau udah sembuh boleh pulang. Coba jadi orang tua itu yang nanti menginspirasi anak-anak. Kalau pulang, itu virus ngenain cucu, ngenai anak-anak, terus sakit bareng-bareng bagaimana? Dia diam. Kalau nanti suatu saat ada anak dan juga cucu yang kena virus, Mama bisa sembuh, Mama bisa cerita, bisa motivasi dia untuk sehat. Dia diam. Jadi Mak itu harus bisa jadi contoh sekalian sudah tahu, pokoknya harus sembuh, harus sehat, harus bisa pulang dalam keadaan sehat, biar bisa menginspirasi anak-anak sama cucu. Kalau suatu saat di antara mereka ada yang kena, ada teman yang kena, Mak bisa menginspirasi di usia yang sudah 70 tahun bisa sehat. Gitu. Dia mulai sadar. Itu ya Bante. Iya, meditasi. Pasti kirim YouTube untuk relaksasi, dia relaksasi. Beberapa hari kemudian sembuh pulang. Ini yang tidak mudah Ibu Bapak dipahami. Jadi bagaimana kita itu juga harus latihan retreat, baik itu secara jasmani maupun secara pikiran. Karena proses kehidupan kita itu pasti kita akan mengalami yang namanya kesendirian. Tidak mungkin tidak. Siapapun itu, kita akan mengalami yang namanya sakit, tua, dan kesendirian. Ditinggal anak-anak dengan kesibukannya lalu bekerja, anak ikut menantu, ya kan? Terus pagi, siang, sore dia harus pergi kerja, lalu kita sudah tua. Kalau kita nggak punya pengalaman mindfulness yang cukup, apakah kita itu bisa bahagia Bante? Sulit. Beberapa hari yang lalu saya tengok orang sakit, katanya dikenain orang lah, dikenain inilah, saya bilang nggak bisa, itu stres, capek karena kebanyakan duduk sehingga badan sakit semua. Dia nangis.
Lalu saya mulai konseling, saya ngobrol, cerita-cerita dan sebagainya. Begitu ya Bante. Iya. Jadi sebagai umat Buddha sekarang ibu sudah menjadi siswa Buddha, menjadi seorang pengikut ajaran Buddha. Buddha sudah mengajarkan dari dulu, fisik ini bakal tua, fisik ini bakal sakit, kita bakal mati. Sekarang sakit apa ya? Yuk kita tahu, sadar, oh ini sakit, jasmani udah tua, ini jasmani sudah mulai rusak. Oh, makanya Buddha selalu menekankan, jasmani ini boleh sakit, boleh hancur, boleh rusak, tapi batin jangan. Lalu bagaimana Bante? Jadi orang terpelajar, jadi orang yang terlatih. Ketika sehat terus latihan, pagi sore latihan meditasi, renungkan jasmani ini, meditasi proses perubahan dan terus. Ketika Anda itu cukup hanya dengan hitungan jentikan jari, so Anda jadi orang bijak. Jadi orang bijak itu perlu proses yang cukup, nggak sekonyong-konyong datang itu. Seorang Siddhartha itu harus berjuang berapa tahun dia, dan itu pun harus menjalani kehidupannya sebagai seorang bodhisattva untuk menyempurnakan parami dengan hitungan yang begitu luar biasa, tidak terhitung, berulang-ulang sampai hatinya benar-benar paham. Lalu bagaimana dengan kita? Ayo meditasi retreat. Wah sibuk Bante, tidak bisa Bante. Waduh ini seperti ini loh Bante. Saya tinggalkan bagaimana? Nantilah kalau sudah tua Bante, sudah tua sakit-sakitan. Aduh Bante mana bisa, duduk aja udah nggak betah gitu kan. Alasannya panjang lebar nanti. Nah suatu ketika ibu bapak, ada seseorang yang hidupnya itu ya, pokoknya dia punya prinsip, uang ini bisa membuat saya bahagia. Jadi kerja begitu. Lalu suatu ketika dia ikut retreat. Ketika ikut retreat, diskusi, cerita, pagi dia itu jalan bersama teman-temannya di belakang wihara, lalu berhenti melihat ilalang, rumput-rumput dengan embun menyentuh kulit, dia diam. Orang tua itu diam itu meneteskan air mata, dia nangis. Ketika semuanya hening, dia meneteskan air mata. Gitu. Di sesi diskusi, ketika ngobrol, diskusi itu, dia bilang, selama ini saya berpikir, uanglah yang membuat saya bahagia. Tetapi hanya dengan duduk diam, hening, aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Gitu. Anda bisa retreat di rumah, pagi, sore, duduk hening. Setelah baca parita, baca sutra, duduk hening. Ya 30 menit Bante, mumpung masih sehat. Ketika Anda terbiasa duduk hening, sekalipun sudah tua, badan ini sudah rusak, Anda tetap bisa hening, tetap damai, tetap bahagia. Gitu. Harus dijalankan dari kapan? Dari ketika Anda masih kuat dan sehat. Karena ketika Anda sudah tua, tidak mudah, semakin sulit. Itu harus dilakukan dari ketika kita masih sehat. Waktunya nggak banyak. Ketika Anda harus melakukan sendiri, pagi sore duduk hening. Ketika ada pelatihan retreat, ada Pak Baja Bante, berapa hari? 1 minggu, aku ikut. Ada pelatihan retreat, berapa hari? 1 bulan, aku ikut. 1 bulan Anda latihan, itu adalah investasi jangka panjang untuk seumur hidup. Sebuah pengetahuan terpelajar yang bisa membimbing Anda ketika Anda membutuhkan itu. Tetapi apa yang Anda sudah kerjakan berhari-hari belum tentu bisa. Nah itu pentingnya. Ya, jadi Ibu Bapak lihat ini. Di tengah-tengah ada orang meditasi. Lalu bundaran. Ibu Bapak punya panca indera kan? Ada telinga untuk mendengar, ada hidung untuk membau, ada mulut. Masih bisa cium bau kan? Katanya kalau nggak cium bau COVID tuh, COVID. Kalau nggak bisa ada ngerasa COVID. Enggak Bante, saya udah tua karena itu udah error semua saraf lidahnya ini, jadi nggak bisa ngerasain. Oh, ini bisa. Mata bisa melihat, telinga, ya. Kalau sudah kontak Ibu Bapak, muncul apa? Perasaan. Bermakan deh, wah gak enak. Perasaan gak enak. Perasaan itu ada 3.
senang, nggak senang, sama netral. Kalau sudah enak, muncul apa? Ingin. Aduh, enak iki terus kepingin. Kalau sudah enak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cari terus sih. Wah, enak. Ingin cari, ya. Mencari terus. Ingin dapetin. Kenapa? Menambah perolehan. Hari ini dapat 500, oh kepingin 1 juta, 2 juta. Hari ini apa terus kepingin terus. Apa? Mempertahankan. Ngambil dapat terus. Pengambilan keputusan itu pokoknya saya harus mendapatkan. Aku harus dapat lebih banyak lagi, terus begitu. Apa yang terjadi? Nah, nafsu. Ketika Anda sudah digerogoti oleh nafsu, wah ini nggak gampang. Gerogoti oleh nafsu. Terus kepingin menikmati. Kalau sudah nafsu keinginannya terus berkembang, ini lengket. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat, nggak peduli mau tai kucing rasa coklat apa, nggak peduli. Kalau sudah melekat, mau berkelahi, mau caci maki muncul, mau berantem, saling pukul, pokoknya saya harus mendapatkan itu. Perang, ribut, kelahi, keluarga kulah, kelompok kulah, komunitas kulah, diri kulah terus, gitu kan begitu. Apa Bante? Dasarnya dari awal itu. Karena saya yang paling layak, saya harus mendapatkan itu. Dia merasa paling layak untuk mendapatkan itu. Oh, dia nggak layak. Lalu apa? Serakah. Orang kalau serakah itu susah. Terus, apakah itu ketenarannya kepingin tetap dipegang gitu? Aku gak boleh lengser. Wih, gak boleh gitu. Kelahi gitu. Makin tua makin menjadi. Ya. Gak mudanya juga ribut. Ya kenapa? Penjagaan. Harta, kepingin kepemilikan, ketenaran, nama, jasmani. Ini harusnya gak boleh tua Bante, gak boleh keriput. Ayo operasi plastik. Pokoknya ini gak boleh tua, ini gak boleh sakit, apapun dilakukan. Aku gak boleh turun dari tahta kerajaan, apapun harus dilakukan. Ya itu. Akhirnya apa? Stres. Kelahi, bertengkar, muncul caci maki, perselisihan dan selain. Dasarnya dari apa? Bodoh, ma'awija ini. Orang yang tidak terpelajar, orang yang bodoh, itu terprovokasi oleh perasaan dan berkembang. Ini urutan, ini yang harus dipelajari Ibu Bapak. Ketika Anda duduk hening, ini pegel ini Bante, udah lamain duduk, udah 1 jam lebih, udah seperti apa ini? Nah, ini sudah bisa dipelajari itu. Ini perasaan gak seneng karena keduduk terlalu lama. Tapi emang seperti ini. Ketika lama duduk, ini terjadi tegang. Oh, ketika Anda tahu, oh, udah tenang, kembali. Oh, ini panas. Oh, Anda tidak terpengaruh. Anda paham. Bukan tidak terpengaruh itu karena Anda paham. Ketika Anda paham, Anda bisa mengambil keputusan. Oh, ini coba kontak indera, sehingga muncul pegel. Oh, dia bersuara, memaki-maki. Oh, suara orang memaki, dia tidak senang. Oh, ya sudah, tidak ada. Maka tidak akan terjadi yang namanya saling pukul, saling maki, perkelahian antar saudara, orang tua, antar sahabat dan sebagainya. Ini berlaku untuk siapa? Untuk semua orang. Mau pakai jubah, mau pakai celana, mau pekerja, mau pertapa. Ketika dia tidak mindfulness, tidak terbimbing, ini akan terprovokasi dengan keserakahan yang menghancurkan segala sesuatunya. Anda pun sama. Ketika Anda serakah terhadap fisik,
Ketika Anda serakah terhadap kesehatan, ketika Anda serakah terhadap perolehan, duduk pun tidak tenang. Aduh Bante, seharusnya kan nggak sakit, nggak bisa. Anda serakah terhadap kesehatan. Ini fisik nggak boleh sakit, nggak bisa. Ketika Anda mengambil keputusan bahwa ini nggak boleh sakit, Anda semakin menderita, semakin sulit dan semakin susah. Lalu bagaimana? Latih. Buddha bilang begitu. Latih diri Anda di dalam keheningan. Orang yang mencurahkan dirinya di dalam keheningan, ia dapat mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya. Apa? Setiap proses perubahan. Ketika Anda duduk, oh, suara ini berubah, nafas ini berubah, fisik ini berubah, perolehan ini berubah, dan sebagainya. Tidak ada. Makanya orang-orang yang terbimbing, orang-orang yang terlatih ketika melihat tua sebagai tua. Tua dialami oleh semua orang, dan saya pun mengalami. Sakit dialami oleh semua orang, dan saya juga mengalami. Mati dialami oleh semua orang, dan saya juga bakal akan mengalami. Berpisah dialami oleh semua orang, dan saya pun akan mengalami. Dia paham dharma itu, dan dia tidak. Tetapi orang yang tidak terbimbing, orang yang tidak memfokuskan di dalam keheningan, di dalam dharma, dia akan berteriak, memukul dadanya, atau membanting dirinya. Ini semua tidak boleh terjadi terhadap saya. Dia semakin menderita, semakin sulit kehidupannya, semakin dia terjerumus terhadap hal-hal yang rendah. Ketika meninggal dalam kondisi gelisah, maka dia akan terarah kepada kelahiran-kelahiran alam rendah. Anda lihat ini, Ibu Bapak. Ini videonya nggak bisa diputar. Ini anak-anak sekolah dan sebagainya sudah mulai berlatih hening, meditasi dari awal. Orang-orang Eropa sudah berlatih seperti itu. Lalu bagaimana dengan diri kita? Mereka sudah latihan terapis pikiran dengan meditasi. Kita yang punya ilmu itu dari awal 2500 tahun yang lalu sudah diajarkan tentang ilmu ini. Tetapi kita justru tidak tahu. Ibarat kata ayam lapar di lumbung padi. Kita merana menderita di atas dharma. Itu. Di situ ada makanan batin, tetapi kita tidak tahu. Nah, jadi Ibu Bapak dan saudara-saudara sedharma yang berbahagia, mulailah ketika badan ini sehat, berlatih dan mengembangkan kehidupan kita sebagai siswa-siswa Buddha yang benar-benar dapat merealisasi dharma. Pahami setiap proses kehidupan dengan hidup hening, yaitu masuk ke dalam meditasi. Sehingga apapun yang terjadi terhadap kehidupan kita, dari mulai pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa dari makanan dan sentuhan, semuanya tidak akan mempengaruhi batin kita. Maka kebahagiaan ada pada kehidupan kita. Ciptakan semua dari latihan, mencerdaskan dan mendisiplinkan pikiran kita sendiri. Saya rasa itu Ibu Bapak ya. Semoga pada hari ini menginspirasi Anda dan bisa melakukan praktek, dan Anda bisa menjadi orang-orang yang terpelajar di dalam ajaran Buddha. Terima kasih. Namo Samgyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bante. Terima kasih Bante atas dhamma desananya untuk kita semua. Semoga semuanya dapat terinspirasi dengan Bante punya ajaran dhamma desananya. Semoga yang sedang sakit mendengarkan dhamma ini makin bisa sembuh Bante. Yang sehat tetap makin sehat Bante. Karena Bante membawakan dhamma desana ini dengan semangat yang luar biasa Bante. Saya senang sekali Bante pada malam hari ini. Terima kasih sekali Bante. Antumodana Bante. Terima kasih. Sadu.